Yoho, apa kabar nakama semuanya? Semoga nakama baik-baik saja. Meski musim mulai berganti menjadi musim penghujan, mari kita tetap menjaga kondisi kesehatan kita. Karena apapun kesehatan adalah nikmat yang paling harus kita syukuri. Dan kali ini One Piece chapter terbaru, yaitu One Piece chapter 1029 akhirnya telah keluar. Dan hal inilah yang akan kita bahas. Baiklah, tanpa basa-basi lagi, langsung saja mari kita mulai. One Piece chapter kali ini berjudul Tower. Dan pada cover chapter kita mendapatkan gambar dari si pengendali umur Jewel Ribani yang sedang memakan mie bersama berang-berang laut. Oke, mari kita langsung masuk ke dalam cerita. One Piece chapter kali ini langsung melanjutkan kejadian di akhir chapter kemarin, yaitu kejadian pedang milik Queen patah ketika dibenturkan kepada leher Sanji. Ya, bagian leher, dimana biasanya bagian leher adalah bagian yang paling lunak dan sering menjadi sasaran pada tubuh manusia. Namun leher milik Sanji itu sampai-sampai bisa menghancurkan pedang milik Queen. Melihat hal ini, Queen pun terheran-heran kenapa pedangnya hancur. Queen yakin bahwa Sanji terlihat tidak menggunakan haki. Namun Queen juga teringat perkataan Jaji, yaitu tentang kerangka luar manusia, regenerasi yang luar biasa, dan kekuatan. Lalu tak memiliki emosi dan hati sedingin es. Di sisi Sanji, ia pun bertanya-tanya dan meragukan apakah dirinya sudah menjadi seperti saudara-saudaranya. Dan Sanji tidak menginginkan hal ini. Di tengah kebingungannya, Sanji mulai berlari menjauhi Queen untuk mendapatkan waktu untuk berpikir. Selain kebingungan, Sanji pun merasa khawatir ia akan kehilangan perasaannya. Melihat Sanji yang berlari, para anak buah Kaido pun mulai menyerang Sanji dengan menggunakan tembakan. Dan tembakan itu mengenainya. Bukan hanya para anak buah Kaido, Queen pun melancarkan serangan beam dari tubuhnya dan berkata kepada Sanji, "Cepat pakai baju tempurmu, perlihatkan lebih banyak teknologi Germa padaku." Ya, sebagai sesama ilmuwan pastinya Queen sangat penasaran tentang bagaimana penemuan lainnya dari rivalnya, yaitu Vinsmoke Jaji. Sayangnya pertarungan Sanji dan Queen hanya sampai di sini. Selanjutnya cerita menceritakan kondisi di lantai 2 kastil. Di sana terlihat Kid sedang menjadi korban perundungan dari Big Mom, Napoleon, dan Hera. Ya, Big Mom menggunakan combo senjata Napoleon dan Hera untuk menghajar Kid. Di sana terlihat Law mengejek Kid yang ia rasa tidak berguna dan langsung menggunakan combo teknik Shamble dan Counter Shock untuk menyerang Big Mom. Serangannya pun tepat mengenai Big Mom. Namun setelah itu, Law harus menerima balasan serangan dari Prometheus. Dan tentu saja Big Mom seperti tidak terkena damage apapun. Ia langsung bangkit dan menyerang Kid lagi, sehingga Kid serta Law bersamaan jatuh ke tanah. Di sini Kid merasa sakit kepala dan ada yang aneh dengan tubuhnya. Ia berkata, "Padahal aku sudah bisa berhadapan dengan Yonko. Jika aku mati, konyol sekali kehidupan bajak lautku." Pada akhir panel terlihat wajah keputusasaan dari Law serta Kid. Kemudian kita berpindah lagi ke lantai 3. Di sana Killer sedang meminta Hawkins untuk berhenti membenturkan kepalanya ke dinding. Di sana para anak buah Killer merasa heran kepada Killer kenapa mereka tidak diperbolehkan untuk menyerang Hawkins. Killer pun menjawab, "Diam, kalian hanya perlu mengikuti perintahku." Selanjutnya Killer meminta kepada Hawkins untuk membebaskan Kid, dan ia akan memberikan nyawanya sebagai gantinya. Lalu Hawkins terlihat berkomentar, "Sepertinya Kid sedang bertarung dengan Big Mom ya. Apa dia sungguh akan jadi pemburu Yonko? Ambisinya itu terlalu besar." Killer yang mendengarkan hal itu memohon kepada Hawkins untuk tidak menghalanginya. Di sini terlihat sekali Hawkins yang menggunakan logikanya bahwa tidak ada peluang bagi aliansi Killer untuk memenangkan peperangan ini. Dan Hawkins mengaku bahwa ia hanya menuruti perintah Kaido-san. Hawkins menekan pernyataannya dengan berkata, alasan mereka bisa menguasai lautan untuk waktu yang lama. Dengan insting makhluk hidupmu kau bisa merasakannya kan? Mendengar semua itu, Killer pun membalasnya, tidak perlu memaksakan suaramu. Kau menyesalinya. Dengan keputusanmu saat itu,
kau takut dengan masa depan di mana kau mati. Karena kita tetap hidup. Di sini Hawkins masih bertingkah dia tidak menyesali keputusannya. Kemudian Hawkins mengajukan dua pertanyaan. Jika kau menerima serangan tanpa memiliki tumbal, kemana serangan itu akan berdampak? Mendengar pertanyaan ini, Hawkins seperti salah tingkah dan berkata, "Bicara apa kau ini? Kau seharusnya paham betul dengan kekuatanku. Semua serangan yang kuterima akan berdampak langsung pada Kid selama boneka jeraminya ada padaku." Lalu gerakan yang Killer lakukan selanjutnya sungguh mengejutkan. Killer memotong tangan Hawkins, dan setelah itu Hawkins merasakan kesakitan. Ia bertanya-tanya kenapa tangannya bisa terputus. Dan dengan wajah polosnya Killer menjawab, "Kid sudah kehilangan tangan kirinya." Selanjutnya Killer mengambil boneka jerami yang ada pada tangan kiri Hawkins yang putus. Killer bertanya, "Setelah boneka jerami ini aku ambil, berapa nyawa lagi yang kau punya untuk melindungimu?" Dengan wajah terkejutnya Hawkins mengucapkan, "Selamat ulang tahun pada Killer." Maksud kami, Hawkins menyelamati Killer yang telah mengambil asuransi nyawa terakhir milik Hawkins. Kemudian hal selanjutnya yang Hawkins lakukan adalah dengan kartu-kartunya, ia mulai melakukan serangan pada Killer. Kartu yang keluar pertama adalah kartu Strawman Shinigami posisi atas. Dan kartu yang kedua adalah kartu Tower. Dengan mengeluarkan dua kartu itu, sepertinya Hawkins melancarkan salah satu serangan pamungkasnya. Dan pada saat yang bersamaan, Killer pun melancarkan serangan dengan sabitnya. Dan alhasil, Hawkins menerima serangan telak dari Killer dan terjatuh di tanah. Pertarungan dimenangkan oleh Killer. Di sisi lain, Big Mom sepertinya sadar bahwa Kid terlihat sudah membaik. Dan ternyata benar, Kid sudah merasa lebih ringan. Ia pun menunjukkan senyuman khasnya lagi dan terlihat siap untuk bertarung. Kembali ke sisi Killer, di sana dia mengatakan satu epic untuk kaptennya, yaitu "Mengamuklah sobat." Chapter 1029 kali ini selesai sampai di sini. Sungguh panas perjuangan Killer demi menyelamatkan sahabatnya, yaitu Kid. Meski chapter ini tidak terlalu banyak menceritakan kelanjutan cerita tentang Sanji versus Queen atau Zoro versus King, namun menurut kami, chapter kali ini khususnya untuk pertarungan Hawkins versus Killer ini patut diacungi jempol. Karena pada pertarungan ini, kita bisa merasakan perasaan karakter satu sama lain. Killer yang rela mati demi kaptennya terlihat harus memutar otak untuk melawan Hawkins. Dan Hawkins, seorang yang penuh perhitungan dan prediksi, akhirnya bisa dikalahkan dengan cara yang cukup epik dan mengejutkan. Pertarungan kedua Supernova ini menurut kami menjadi salah satu pertarungan epik yang ada di manga One Piece. Tidak seperti si manusia alat musik Apu yang berhasil di one hit oleh Abang Zoro. Dan untuk hal atau misteri yang mungkin bisa kita bahas dari chapter ini adalah mungkin tentang rasa penasaran Queen tentang teknologi Germa 66. Kenapa Queen sampai sebegitu penasarannya? Bukankah ia dulu adalah rekan ilmuwan dari sekelompok orang yang bernama Mads? Tapi Queen terlihat seperti takjub sekali dengan teknologi yang dimiliki oleh Vinsmoke Chaji. Kami jadi membayangkan jika penemuan Vinsmoke Chaji saja dikagumi sampai sejauh ini oleh Queen, bagaimana dengan penemuan dari Dr. Vegapunk yang dikatakan memiliki otak dengan pemikiran 500 tahun lebih maju? Sungguh semakin dinantikan saja kemunculan dari Dr. Vegapunk ini, yang sepertinya memang sudah semakin dekat waktunya untuk saatnya Vegapunk muncul di cerita One Piece ini. Mungkin jika tidak pada arc Wano Kuni akan dimunculkan tidak jauh dari arc ini. Lalu hal selanjutnya yang mungkin seru untuk kita bahas adalah tentang perkembangan pertarungan antara Big Mom versus Kid dan Law. Dengan kondisi Kid yang sudah terbebas dari jeratan Hawkins, bagaimanakah Kid yang pada chapter ini disebut sebagai pemburu Yonko akan mengamuk di hadapan Yonko Big Mom? Dan jika tentang Trafalgar Law, tentu saja sepertinya dia akan menjadi support yang sangat berguna bagi core di midliner. Oke, untuk pembahasan hal-hal di atas mungkin akan kami buat pada video terpisah. Jadi, bagaimana menurut nakama semuanya? Silakan tulis pendapat atau koreksi nakama semua di kolom komentar di bawah. Jadi,
Kami Diskosope dan terima kasih banyak.